Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Mudah-mudahan siswa dibukakan pintu hatinya dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk materi larutan penyangga, di mana penyangga itu terbagi dua, ada penyangga asam, ada penyangga basa. Dan kemarin kita sudah membahas ada 3 contoh soal. Hari ini kita masuk pada contoh soal yang keempat. Di soal yang keempat, berapakah pH larutan yang terbentuk jika dicampurkan 100 ml CH3COOH 0,1 M, CH3COOK 0,1 M, di mana Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 6. Ini yang diketahui di soal. Pertama yang harus diingat dalam mengerjakan soal, jika di soal sudah ada, maka kita bisa langsung menggunakan rumus. Tetapi jika garam belum terbentuk, maka nanti data kita olah menggunakan MTS. Mula-mula terurai setimbang. Maka contoh soal yang keempat ini mirip dengan yang ketiga. Karena diketahui ada volume dan molar dari CH3COOH, maka kita kali V kali M 100 kali 0,1. Didapatlah 10 milimol. CH3COOH ini adalah asam lemah. Karena ini komponennya asam lemah, maka nanti dia akan tergolong adalah larutan penyangga asam. Kemudian CH3COOK adalah garam. Kita kalikan volume dan molar 180 mili kali 0,1 M didapat 18 milimol. Yang harus diingat, M di rumus itu bukan molaritas garam, tetapi adalah konsentrasi dari ion negatif yang terhidrolisis. Jadi tadi kita dapatkan CH3COOK-nya 18 milimol, maka berdasarkan perbandingan koefisien kita cari konsentrasi ion negatifnya. Nah, kita lihat koefisien CH3COO-1, koefisien CH3COOK 1. Berarti koefisiennya sama. Jika koefisien sama, sudah pasti milimolnya sama. Jadi dapat adalah 18 milimol. Karena dia tergolong penyangga asam, yang dicari adalah konsentrasi H+, sama dengan Ka dikali A per garam. Ka kita ada 18 kali 10 pangkat min 6 dikali asam lemahnya adalah milimol CH3COOH, sedangkan G-nya adalah milimol CH3COO min. Sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6, NCH3COH 10 milimol, NCH3COO min 18 milimol. Milimol habis. 18 dibagi 18 ini 1. Sekarang yang tersisa 10, 5. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Karena kita sudah dapat H+, maka kita cari pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 10 pangkat min 5, didapat hasilnya adalah 5. Ini soal yang keempat. Sekarang soal yang kelima. Tentukan pH larutan bila 25 ml larutan CH3COOH 25 ml 0,2 M dicampurkan dengan 25 ml larutan KOH 0,1 M jika Ka 10 min 5. Nah, di sini terlihat bahwa CH3COOH adalah asam lemah.
KOH pada soal ini belum terbentuk garam. Datanya kita olah menggunakan mula-mula terurai setimbang. Untuk mol mula-mulanya, kita tinggal kalikan V dengan M. Berarti CH3COH 25 kali 0,5 didapat 5 milimol. Kemudian si KOH, V kali M-nya 25 kali 0,1 didapat 2,5 milimol. Ini adalah di mula-mula. Kita tuliskan sama reaksinya, CH3COOH ditambah KOH menghasilkan CH3COOK ditambah H2O. Mula-mula CH3COOH adalah 5 milimol, KOH mula-mula adalah 2,5 milimol. Kita lihat ada 5 milimol si CH3COOH, KOH-nya 2,5. Maka yang habis bereaksi adalah yang sedikit. Makanya di sini NaOH yang habis adalah 2 yang koefisien. Maka CH3COH yang terurai atau yang bereaksi adalah 2,5 milimol. Sama ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama ini. Sama-sama 1. Kemudian kita cari setimbang dengan cara dikurang. Mula-mula dikurang terurai. 5 dikurang 2,5 didapat 2,5 milimol. Ini adalah asam lemah. CH3COK, kita lihat tanda panah bertingkat, koefisiennya sama, KOH dengan CH3COOK, maka milimol CH3COK adalah 2,5 milimol. Ingat, ini adalah garam. Maka langkah berikutnya, ionkan garamnya. CH3COOK akan terion menjadi CH3COO- ditambah K+. Yang kita butuhkan sebagai milimolnya adalah si CH3COO-. Ini yang kita butuhkan. Di tabel tadi disetimbang CH3COOK didapat 2,5 milimol. Maka di sini berarti CH3COOK 2,5 milimol. Berdasarkan perbandingan koefisien, maka kita cari milimol CH3COO-. Terlihat di sini koefisien CH3COO- 1, CH3COOK juga 1. Jadi koefisiennya sama, maka milimolnya sama. Karena dia tergolong penyangga asam, dari mana kita tahu penyangga asam? Karena CH3COOH adalah asam lemah. Makanya dia adalah penyangga asam. Maka yang dicari konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A dibagi G. Sama dengan Ka kita ada 10-5, A berarti milimol CH3COH atau asam lemahnya, dan N adalah milimol dari basa konjugasinya. Ka ada 10-5, CH3COH milimolnya ada 2,5 ya. Ini tadi yang kita dapat di tabel. Ini 2,5 dibagi milimol CH3COO- ini yang dari persamaan reaksi. 2,5 milimol sama dengan milimolnya habis, satuannya 2,5 bagi 2,5 dapat 1, sehingga didapat konsentrasi H+-nya 10-5. Setelah itu kita lanjut ke pH. pH sama dengan min log, konsentrasi H+ sama dengan min log 10-5, didapatlah pH-nya 5. Ini soal yang ke-5. Sekarang soal yang ke-6. Hitunglah volume CH3COONa 0,5 M yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml CH3COOH 0,5 M untuk membuat larutan penyangga dengan pH 4 jika Ka-nya 10⁻⁵. Di sini kita lihat CH3COOK ya. CH3COONa ini adalah garam. Nah, karena garam sudah ada, kita bisa langsung menggunakan data. Kita cari milimol CH3COOH dengan cara dikali Vm 100 ml dikali 0,5 M, didapatlah 50 milimol untuk milimol asam lemahnya ya, asam lemahnya. Kemudian di soal diketahui tadi pH 4. Ya. Karena pH 4 kita antilogkan, berarti didapatlah H+ itu 10-4. Komponennya asam lemah, berarti dia tergolong nanti adalah penyangga asam.
Langkah pertama, CH3CONA adalah garam. Maka cara mencari milimolnya sama dengan rumus asam lemak tadi adalah V dalam satuan mililiter dikali M. V-nya ini belum ada ya. V-nya ini yang dicari dikali 0,5 M. Kita misalkan ini dengan X, maka kita dapat dia ada 0,5 X milimol. Ini adalah milimol untuk garam. Kemudian kita ionkan CH3COONA ya, terion menjadi CH3COO- ditambah Na+. Di milimol CH3COONA kita dapat milimolnya adalah 0,5 X milimol. Yang kita butuhkan adalah ini milimol CH3COO- atau basa konjugasinya. Caranya dengan berdasarkan perbandingan koefisien. Karena koefisiennya sama, ini CH3CO-1, koefisiennya CH3COO-Na juga 1, maka milimolnya juga sama. Atau sebetulnya kalau siswa pengen cari di kertas coretan, berarti yang ditanya koefisiennya 1, yang diketahui koefisiennya 1 dikali ini 0,5X milimol. Maka hasilnya kan ini 0,5X milimol. Ini pelajaran kelas 10 menggunakan perbandingan koefisien. Setelah kita dapat milimol, maka kita masukkan ke rumus. Koefisien karena penyangga asam, berarti yang kita cari H plus sama dengan Ka dikali A per G. H plus kita ada 10-4, Ka kita 10-5, milimol CH3COOH. Ada di atas tadi V kali M tadi, itu adalah 50 milimol dibagi milimol CH3COO-. Ini yang kita dapatkan tadi, basa konjugasinya 0,5X milimol. Milimol, milimol ini satuannya habis. Kemudian kita kali silang, 10-4 dikali 0,5X sama dengan 10-5 dikali 10. Maaf, 10-5 dikali 50. Sehingga X sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 5. 5 bagi 5, 1. 10 min 4 dibagi 10 min 5. Didapatlah X itu 10 mililiter. Ya, jadi volume CH3COONA yang ditambahkan adalah 10 mililiter. Ini soal yang ke-6. Sekarang soal yang terakhir. Ya, yang ke-7. Ke dalam 200 ml larutan NH3, 200 ml NH3 0,1 M. Ditambahkan NH4 2 kali SO4 sehingga pH-nya 9 tambah log 2. Pertanyaannya, berapakah massa NH4 2 kali SO4 jika NR-nya 132 dan Kb-nya 10 pangkat min 5. Ya. NH3 ini adalah basa lemah. Kita cari milimolnya dengan cara V kali M, 200 ml dikali 0,1 M. Didapatlah 20 milimol. Karena komponennya nanti basa lemah, NH3 itu basa lemah, sehingga yang dicari nanti, makanya dia tergolong nanti adalah penyangga basa. Lanjut. Pertama kita ionkan. NH4 2 kali SO4 ini adalah NH4 plus tambah SO4 min 2. Kemudian kita setarakan. Kita lihat di kiri, NH4 itu ada 2 kali, ada indeksnya 2 di luar. Maka di sini koefisiennya menjadi 2. Jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 min 2. 2 NH4 plus ini adalah asam konjugasi dari NH3. Dari pH sama dengan 9 tambah log 2. Kita cari pOH. Kenapa pOH? Karena kan dia penyangga basa. Kenapa penyangga basa? Karena tadi komponennya basa lemah. Di pOH sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang, buka kurung, 9 tambah log 2. 14 kurang 9 itu 5. Negatif kali positif. Min log 2. Kemudian diantilogkan. Berarti dia konsentrasi OH- adalah 2 kali 10 pangkat min 5.
Karena penyangga basah, berarti konsentrasi OH- sama dengan KB dikali B dibagi G. Kita tahu milimol, jumlah mol NH3 itu 200 kali 0,1 M, di atas tadi juga udah kita tulis ya, berarti 20 milimol. Kemudian milimol NH4+ kita misalkan dengan X ya, karena belum diketahui. Kita misalkan dia dengan X, sehingga konsentrasi OH- sama dengan KB dikali NNH3 dibagi NNH4+. OH-nya ada 2 kali 10 pangkat min 5 OH-nya. KB kita ada 10 min 5. Kemudian mol NH3 ada 20 milimol. Ini ya yang atas ini tadi. Kemudian NH4+ belum ada. Makanya ini yang kita misalkan tadi dia dengan X milimol. Kemudian kita kali silang. 2 kali 10 pangkat min 5 dikali X. Kenapa milimolnya hilang? Karena ini kan milimol bagi milimol habis. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali X sama dengan 10 pangkat min 5 kali 20. Sehingga kita dapat X adalah 20 per 2 sama dengan 10 milimol. Ingat, yang kita dapatkan 10 milimol itu adalah milimol untuk ini, 2NH4+. Sedangkan di soal yang ditanya adalah massa si NH4 2 kali SO4 atau massa garam. Maka berdasarkan perbandingan koefisien, cari milimol NH4 2 kali SO4. Ya, dengan rumus koefisien ditanya. Koefisien NH4 2 kali SO4 adalah 1. Dibagi koefisien si NH4+ atau yang diketahui adalah 2 dikali milimolnya. Jadi setengah kali 10 min 2 didapatlah milimol garamnya 5 milimol. Ini dia, dapat 5 milimol. Kemudian kita jadikan ke mol. Kalau kita jadikan ke mol kan dibagi 1000 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini adalah mol garam. Setelah itu, ini rumus di kelas 10. Mol itu adalah gram per mr. Karena kita mau mencari si gram, maka gram sama dengan mol dikali mr. Sehingga kita dapatkan gram NH4 2 kali SO4 sama dengan mol kita ada 5 kali 10 pangkat min 3 dikali mr kita 132. Ini sama dengan 660 kali 10 pangkat min 3 gram. Dikali 10 pangkat min 3, kita geser komanya 3 kali, sehingga didapatlah massa NH4 2 kali SO4 yang harus ditambahkan adalah 0,6 gram. Ya, mudah-mudahan Allah berikan siswa kemudahan pemahaman ya. Jika ada pertanyaan nanti siswa silakan japri Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.